lama sama PT Bioindustri Nusantara. Itu kami sudah bekerja sama dengan PT Bioindustri Nusantara. Sekarang Pak Ahmad itu sebagai direktur yang dirut yang keempat, ya Pak ya? Iya kan Pak? Ya, keempat. Jadi kami sudah bekerja sama juga dari Puslit Bioteknologi dan Bioindustri itu dengan PT Bioindustri Nusantara sejak tahun 2002. Itu pengembangan pabriknya di Purwakarta. Bapak sudah pernah main ke Purwakarta Pak? Pabriknya? Udah ya, udah pasti udah. Nah itu kita di sini adalah kebahagiaan sendiri bahwa dengan produk yang namanya Biovitalizer Emas itu adalah pupuk hayati yang pertama di Indonesia yang dalam tingkat skala industri. Jadi dulunya memang dikembangkan sejak tahun 1993. Dan saya beruntung karena sebetulnya ada dua senior saya yang memang pada saat ini sudah mau menjelang pensiun beliau-beliau itu. Dan saya memang akhirnya kelimpahan sendiri ya sebagai juniornya, dulunya junior, jadi ikut saja sejak saya masuk. Dulunya junior gitu ya. Sekarang sudah senior Pak jadinya. Dulu sejak saya masuk pertama kali di kantor ya di Puslit Bioteknologi itu, saya sudah mulai memang ikut untuk dalam pengembangan biovitalizer emas ya. Jadi ini sudah cukup lama dan memang itu harus bangga kita semua ya. Kita semua harus bangga karena ini adalah salah satu pupuk hayati yang dikembangkan secara komersial yang pertama di Indonesia. Nah setelah tahun 2000 itu mulai banyak pengikut-pengikutnya. Jadi kita bukan follower ya, kita sudah trendsetternya untuk di pupuk hayati. Nah kita kembali lagi di sini bahwa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan cukup berkenan karena ini memang adalah hal-hal yang mendasar yang memang harus dipahami dan sangat cukup dimengerti. Jadi nanti monggo silahkan kalau banyak pertanyaan saya dengan senang hati akan bisa menjawab ya. Ini kita memang karena basicnya perkebunan, maka di sini juga kita kembangkan pada awalnya adalah perkebunan. Bahwa market kami pertamanya adalah untuk PTPN, karena bagaimanapun juga itu PT Bioindustri Nusantara itu adalah anak usaha dari PT Perkebunan Nusantara. Di sini sudah kita lumrah ya, bahwa dalam suatu manajemen nutrisi baik di bidang perkebunan maupun untuk pertanian itu memang kita sudah tidak lagi lah menggunakan hanya pupuk kimia, apalagi memang tren saat ini itu sudah semuanya. Saya sekarang banyak main juga di perkebunan swasta, kebetulan saya kalau di kantor itu juga di bidang usaha ya, jadi saya memang walaupun peneliti juga tadi bilang banyaknya juga sekarang saya memegang bidang usaha ya di sana. Kami sekarang dengan berbagai macam kendala dari suatu pemasaran, kita memang akan sangat baik apabila kita memperkuat kemitraan. Nah di sini saya alhamdulillah senang ini dapat mitra baru dari PT BCA ya, jadi saya dapat kenalan baru lagi semuanya. Nah itu memang di perkebunan besar pun ya, kita memang kalau background kita harus mencari yang besar. Ini juga nanti suatu saat untuk hortikultura pangan juga harus berorientasi pada input yang cukup besar. Itu memang sekarang semuanya sudah sedikit demi sedikit mengurangi ya subsidi ataupun juga penggunaan dari pupuk kimia khususnya untuk NPK, dan memang pada banyaknya sekarang untuk tren ke depan kita sudah melihat itu bahwa hal-hal yang basicnya biologi, hal-hal yang basicnya biasanya dengan sebutan hayati itu menjadi suatu kebutuhan yang wajib digunakan untuk perkebunan maupun nanti juga untuk pertanian, dengan konsep adalah nanti ada semuanya adalah ramah lingkungan. Nah itu arahnya ke sana. Apalagi nanti kalau sudah berbicara dengan pertanian organik, perkebunan juga akan menuju ke sana. Lanjut. Nah ini kita ketahui bahwa untuk di kawasan Asia sendiri bahwa kebutuhan pupuk untuk NPK, kenapa kita larinya semuanya juga udah harus kepada penggunaan hayati ya. Jadi untuk kebutuhan di NPK sendiri di kawasan Asia itu bisa mencapai 61%. Karena memang di kawasan Asia itu perkebunan dan pertanian itu memang cukup besar ya perkembangannya. Dan kemudian yang paling besar tentunya dengan hal ini adalah Cina ya penggunaannya untuk pupuk NPK. Nah tapi kemudian di Cina itu sendiri juga sudah dikembangkan untuk pupuk hayati. Jadi kalau dilihat trennya dari 2000 kita tidak kalah. Di Indonesia juga sudah sangat menginisiasi perkembangan pupuk hayati tadi yang kita sebut dengan biofertilizer emas. Dan sekarang tentu saja nanti Bapak Ibu sendiri merasakan lah di lapang itu pasti
banyak ya yang masuk jenis-jenis yang sama dengan mengakunya ya pupuk hayati, tapi kita itu nomor 1. Itu sudah bisa kita klaim lah, itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi dalam skala industri. Nah kemudian bisa lanjut. Di sini memang kita tidak khawatir ya kalau dilihat kebutuhan pupuk untuk NPK. Kita bicara dengan NPK sendiri ya. Kebutuhan memang setelah mulai tahun 2014 sampai nantinya 2019 itu memang kebutuhannya paling besar adalah urea, kemudian selanjutnya nomor urut 2 adalah fosfat, dan yang ketiga kalium. Nah ini semuanya memang antara supply dan demand itu setara, bisa dipenuhi. Tapi apa yang menjadi worth it-nya ya di Indonesia sendiri, bahwa kita semua untuk pupuk P dan pupuk K itu semuanya adalah impor. Yang bisa kita penuhi adalah pupuk urea saja, karena kan memang kita lihat di sini banyak sekali di Indonesia itu pabrik pupuk, misalnya Pusri, PKT, pupuk Kaltim ya, kemudian juga pupuk di Petrokimia Gresik ya di Jawa Timur, itu memang sebagian besar itu adalah yang bisa diproduksi sendiri adalah urea. Tapi bagaimana kan fosfat dan kalium yang tentu saja sangat diperlukan oleh masyarakat di perkebunan maupun di pertanian. Nah hal-hal inilah sebetulnya kekurangan kita, tetapi juga bisa menjadikan kelebihan kita. Kenapa kemudian kita harus segera mungkin bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Memang di Indonesia ini kaya sekali bakteri dan fungi, khususnya nanti yang bisa mereduksi ya penggunaan kebutuhan pupuk P dan K. Kalau urea memang insya Allah kita bisa penuhi itu dalam negeri, karena kalau P dan K kita tidak bisa, itu semuanya impor, karena bahan baku yang ada di Indonesia untuk P dan K itu tidak, maksudnya sangat terbatas, adapun kualitasnya sangat rendah, sehingga kalau kayak P itu kita bisa impor, biasanya dari Egypt, dari Christmas Island ya, untuk fosfat ya. Ya, Mesir. Terus kemudian yang untuk kalium sendiri kita biasa impor juga dari Kanada, sumbernya dari laut utama itu banyak dari K. Jadi bagaimana nanti kalau petani ataupun pekebun itu menggunakan, ya tentu nanti suatu saat harganya akan terus naik ya. Jadi inilah kebutuhan yang terus meningkat dari segi harga, walaupun kita bisa impor, tetapi kan nilainya itu kan yang kita lihat nilainya itu yang sangat besar. Seandainya semua posisi yang bisa kita lihat dari nilai besar itu kita bisa reduksi, yaitu tadi alternatifnya adalah dengan menggunakan pupuk hayati tadi yang memiliki bahan aktif yang bisa mengurangi penggunaan pupuk, karena dia bisa mengoptimalkan pelarutan P dan K yang ada di dalam tanah. Lanjut Pak. Nah ini di sini bisa dilihat ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana nanti kalau sudah di lapang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah tanah ya, yang harus kita lihat bahwa bagaimana fungsi pupuk hayati. Kita berbicara ini masalah biofertilizer emas ya, itu kemudian kita bisa lihat masalah kimianya, fisik tanahnya. Nah, ini adalah salah satunya, yaitu tadi bisa memantapkan agregat tanah. Nanti bisa ditanyakan dengan lanjut ya, lebih lanjut. Nah sebelum lanjut, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Paling gampang, bahan aktif emas itu apa aja bakterinya? Ada yang bisa Pak? Ya silakan. Ini sekali aja. Azospirillum peromo. Fungsinya apa Pak? Sambil fungsinya. Fungsinya untuk menambah unsur M. Ya. Simbiotik tidak dia? Iya Bu. Sifatnya simbiotik tidak? Iya simbiotik. Azospirillum. Azospirillum peromo. Tapi kenal aja nanti marketingnya. Terus? Kemudian ada bakteri presiden. Fungsinya sebagai pelarut P dan K yang ada di tanah. Kemudian Aeromonas punctatus sebagai pengatur tumbuh. Cuma kedepannya kegiatan mikroba ini juga akan membantu sebagai stabilator, sehingga kebutuhan makanan itu akan dikirim sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Kemudian terakhir juga keluarga dari mikroba, keluarga jamur itu Aspergillus niger sebagai jamur pelindung di mulut akar yang akan melindungi tanaman kita dari mikroba-mikroba antagonis ataupun jamur-jamur ganas. Sehingga dengan pemakaian pupuk hayati emas, selain unsur hara untuk tanaman tercukupi, insya Allah ketersediaan hara juga akan selalu ada, sehingga kebutuhan tanaman akan selalu tercukupi dan mereka dilindungi dengan Aspergillus niger, sehingga mereka akan terhindar dari yang namanya hama daripada jamur-jamur ganas dan mikroba antagonis. Insya Allah
dengan PHE semua petani akan jaya di Indonesia. Nah, ini kalian sudah lengkap belum yang di Jawa? Lo Bapak? Ya? Sudah lengkap belum yang dijawab? Pak, siapa Pak? Muhammad Arif Simanung Kali. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Ya kalau saya tadi mengenai Bos, saya rasa sudah cukup lengkap, tapi yang untuk lebih lengkapnya harus kembali ke Ibu Penemu. Baik ya, jadi tadi saya lihat sepintas memang sebagian besar bisa 80 lah nilainya. Karena ada beberapa yang masih kurang gitu ya. Oke Pak, punten slide selanjutnya. Nah ini masih ini ya, jadi nanti kalau dilihat mana sih Aeromonas punctata, mungkin pernah slide-slide seperti ini sudah pernah disampaikan ya. Nah inilah salah satu yang tadi Aeromonas punctata itu menurunkan fosfat ya. Jadi dia melepaskan ikatan-ikatan fosfat yang terikat di dalam tanah. Nah kita dulu seleksinya itu di dalam medium Pikovskaya. Jadi dia kalau memulai kelarutan fosfat, memiliki kemampuan untuk melarutkan fosfat, dia akan membentuk zona jernih. Nah intinya lagi bahwa di Aeromonas punctata itu punya suatu, kelihatan kan di gambarnya itu ada seperti lendir ya. Jadi dia bisa merekatkan agregat-agregat tanah. Jadi kalau kebayang misalnya yang paling mudah adalah tanah berpasir, itu kan sangat agregatnya sangat rendah ya. Jadi kalau ada air masuk juga loss. Nah begitu nanti kita aplikasi dengan Aeromonas punctata, dia sifatnya jadi seperti lem. Nah itu bisa meretensi air. Agregat di tanah, wah nanti ini kalau saya cerita lagi masalah agregat bisa 1 hari penuh. Boleh Pak, saya nanti kan ada alamat email saya, apapun silahkan, monggo nanti kita jelaskan lagi satu persatu definisi yang memang dasar. Kalau memang perlu penjelasan itu panjang lebar, nanti nggak selesai Pak. Nanti boleh ditanyakan by email juga kalau panjang lebarnya. Ya, jadi bisa saya lanjut karena slide cukup banyak, nanti kita yang dasar-dasar dulu bisa lanjut. Nah ini adalah yang konsep ya. Ini adalah tupoksi yang memang harus dipahami semua. Kenapa kita menggunakan biofertilizer emas? Ya, ini punten ini nggak bisa di setel ya. Ini kayaknya di sini ya kurang terlalu jelas saya rasa tulisannya. Supaya ini karena ini intinya, inti dari semua penggunaan. Nah, kan bisa lebih bagus ini. Tadi saya juga merasa kabur-kabur gitu. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Didi, yang memang peneliti pertama. Ini beliau sudah sangat senior dan insya Allah tahun depan dia udah mulai pensiun beliau Pak. Jadi nggak bisa ikut aktif di sini. Jadi kita lihat kalau ya di situ ya total harap pupuk kita berikan ke dalam tanah itu kan biasanya dengan dosis 100% ya. Itu digunakan oleh petani maupun oleh pekebun. Biasanya juga petani gunakan urea sampai 300 kilo per hektar untuk padi, ataupun juga fosfat juga, kemudian juga yang potas ya, itu sangat tinggi ya. Jadi apapun yang mereka belikan dosisnya 100%, sebagian itu 21% itu akan hilang melalui aliran permukaan. Ini yang sangat sering terjadi adalah dengan penggunaan urea. Jadi kita kasih, dia juga pasti akan hilang, apalagi kalau dalam musim hujan atau musim panas yang intens ya. Jadi dia akan menguap, tapi kalau musim hujan juga dia akan tercuci. Jadi hilanglah 21%. Kemudian sebagian lagi akan evaporasi tadi yang menguap ya. Jadi 19% aja dari 100 yang kita berikan itu sudah hilang ya di permukaan tanah. Nah, bagaimana yang terjadi di dalam tanah? 5% itu akan diimobilisasi oleh mikroba. Artinya apa? Diimobilisasi itu 5% digunakan oleh mikroba. Karena bagaimanapun mikroba itu butuh unsur hara juga untuk perkembangan biakan dia di dalam tanah ya. Kemudian juga yang lainnya itu yang paling besar adalah sebesar 30%. Karena ada NPK itu kan biasanya bermuatan. Nah, dia akan difiksasi oleh liat, diikat oleh liat. Nah, inilah 30% itu sendiri udah hilang, maksudnya hilang di sini. Kita kan tujuannya adalah untuk memberikan makanan kepada tanaman. Tetapi karena satu dan lain hal, di permukaan tanah sudah hilang 21 plus 19%, di bagian dalam tanah juga udah hilang 5 dan 30%. Nah itulah bagaimana kita memberikan pupuk yang sudah katakanlah harganya lumayan mahal bagi petani khususnya ya,
tapi kan percuma gitu, karena tidak bisa digunakan oleh tanaman. Nah sebagian lagi kalau yang bisa masuk lagi khususnya untuk kembali lagi urea karena dia mudah tercuci ya, itu 13%. Jadi totalnya dari 100 tadi yang bisa diserap tanaman itu hanya 12%. Ya, jadi silahkan aja. Bagaimana nanti kalau di dalam tanah itu sama sekali tidak ada mikroba, adapun mungkin juga mikrobanya karena mungkin tanahnya sudah sangat padat karena kita sering memberi pupuk yang terlalu banyak, itu justru bisa mematikan kan sifatnya, dia juga bisa mengakibat racun bagi mikroba karena terlalu banyak unsur ureanya juga mikroba. Saya pernah dicoba juga di lab, kita kasih tambah urea mikroba itu memang nggak bisa tahan lama ya kalau terlalu banyak dosisnya. Nah itu kita hanya bisa memanfaatkan pupuk yang kita berikan itu hanya 12%. Betapa ini kalau tidak ada bantuan dari mikroba tadi yang pelarut pelarut P, penambat N. Ya, tadi yang penambat N mestinya non simbiotik Pak. Ya. Nah itu akan sia-sia. Jadi pupuk yang kita berikan juga akan sia-sia. Jadi nanti kalau pertanyaan apa sih ngapain kita beli emas? Ya inilah fungsinya di sini bahwa kita harus bisa mengurangi tadi yang 12% ini bisa kita tingkatkan sehingga loss yang sampai dengan katakanlah sekitar 88 atau 80% itu bisa kita optimalkan sehingga penggunaan pupuk itu harus memang akan ideal, itu akan baik jika berbarengan dengan penambahan mikroba-mikroba yang fungsional. Tentunya juga tidak hanya dalam segi populasi tetapi juga dalam segi aktivitas. Nah yang inilah maksudnya di sini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa kita itu di Bionusa dengan Puslit Biotek itu tidak hanya quality controlnya tidak hanya dilihat dari segi populasi tetapi juga dari segi aktivitasnya. Karena bakteri kalau di pre-culture diulang-ulang lagi tumbuhkan itu juga lama-lama aktivitasnya akan turun. Nah ini yang kita kontrol selalu bahwa walaupun populasi besar belum tentu aktivitasnya bagus. Jadi kalau kita kontrolnya dua-duanya, aktivitas dan populasi. Ya. Jadi nanti monggo kalau ada yang sampai di sini dulu karena ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya bahwa kita memang perlulah ini penambahan bersamaan ya, bersamaan sehingga bakteri dan fungi yang kita tambahkan dari emas itu bisa membantu penyerapan unsur NPK-nya lebih optimal untuk tanaman. Nah, tadi dasarnya. Sekarang kita masuk tentang permentan ya, masalah peraturan perizinan terutama nanti kalau ada masalah-masalah perizinan edar. Tahun kemarin saya terakhir ketemu dengan Pak Direktur Pupuk dan Pestisida di Jakarta dan kemudian alhamdulillah memang di Puslit kami juga saya dan Pak Didi juga ikut dalam komite, maksudnya di situ untuk sharing pendapat bagaimana mengenai peraturan-peraturan yang sudah berkembang sampai saat ini. Hanya saja memang terlihat bahwa pada saat itu kan ada Dewan Pakar, ada juga yang membuat peraturan, kita undang juga yang user. Memang user ini kebanyakan dari pihak distributor yang terkait dengan izin edar. Nah kalau pestisida udah terbit ya, peraturan pestisida udah terbit sejak tahun 2015, jadi ini update ya. Selalu setiap 3 tahun sekali itu peraturan permentan tentang pupuk hayati, pupuk organik dan pembenah tanah itu selalu diupdate setiap 3 tahun sekali. Nah sampai saat ini yang mentok ya selalu belum diupdate itu yaitu peraturan pupuk hayati, organik dan pembenah tanah itu kita masih bermain di Permentan 2011. Seharusnya setiap 3 tahun 2014 itu udah keluar. Ini 2017 jadi seharusnya ada 2 kali ini keluar. Tapi sampai sekarang kita masih menggunakan yang Permentan 70 tahun 2011. Karena apa? Saya tanya Pak Direkturnya, mumet gitu loh. Saking banyaknya yang keinginan-keinginan yang harus diakomodir gitu. Jadi ya sudah nanti dimantapkan lagi aturan-aturannya, kan banyak nih persyaratan-persyaratan kalau kita mau membuat izin edar nih terutama banyak sekali persyaratan-persyaratannya. Nah untuk pupuk hayati sendiri memang sudah terlihat update ya, saya perhatikan dari 2009 ke 2011 itu sendiri banyak yang tadinya di pupuk hayati hanya misalnya populasi mikroba katakanlah bakteri hanya 10 pangkat 6 tapi sekarang minimal harus 10 pangkat 7 dan fungi juga seperti itu. Kemudian tadinya tidak ada unsur-unsur tanah jarang, misalnya lanthanum dan cerium ya. Nah itu sekarang ada. Nah sekarang kita tinggal tunggu aja. Harusnya yang baru itu harus terbit di 2017 gitu loh. Ini juga sudah kita dorong-dorong supaya mana ini peraturan yang baru.
kok belum terbit-terbit juga. Nanti suatu saat kami berkeinginan ya nanti mudah-mudahan kita undang juga kalau ada acara nih Pak, sosialisasi peraturan. Mereka janjikan tahun ini harusnya terbit yang baru untuk peraturan standarisasi untuk pupuk hayati. Jadi memang ada plus minusnya ya, standarisasi memang kita perlu karena semakin banyak sini produsen-produsen yang melakukan kegiatan untuk produksi pupuk hayati, pupuk organik. Memang yang paling sulit ditertibkan itu adalah masalah produsen yang pupuk organik. Itu macam-macam aja. Jadi peraturan ini baru selesai dibuat, nanti muncul lagi produk-produk lain yang nggak ada klasifikasinya. Itu yang bikin mumet gitu. Jadi memang mereka meng-create itu lebih cepat daripada aturan yang keluar. Jadi sekalian aja nanti sekalian kita. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian nanti dalam hal marketing ya kita kalau mengenai standarisasi bisa dibuka di permintaan 2011 dulu ya, karena memang belum ada yang keluar yang baru. Nanti kalau tidak ada nanti saya bisa emailkan Pak. Gitu. Sampai sekarang ini ada, masih kita pakai yang 2011. Nah ini ya, jadi di sini kita punya ini produk knowledge yang memang dasar sekali ya, tadi sudah disampaikan. Azospirillum boverum, kemudian Azotobacter baeyerii, itu semua adalah penambah N yang non simbiotik. Kemudian Aeromonas punctata, Aeromonas punctata tadi melarutkan P yang terikat dan Aspergillus niger. Nah Aspergillus niger itu juga sebetulnya dia juga bagus ya melarutkan P. Bagaimana mekanismenya? Secara singkat, kalau untuk melarutkan P itu mereka mampu menghasilkan enzim dan juga menghasilkan asam-asam organik. Nah khusus yang Aspergillus niger itu memang keunggulan utama beda dengan Aeromonas punctata, dia bisa melarutkan P itu karena menghasilkan asam-asam organik khususnya asam sitrat. Ini kita ada, kalau memang berminat nanti saya juga ada tulisan saya tentang asam sitrat yang dihasilkan oleh Aspergillus niger dan kemudian juga mengenai Aeromonas punctata itu enzim ya, lebih ke arah sana. Dan kita selalu cek itu sebelum kita kirim ke Bionusa, memang asli itu isolat-isolat sudah kita induksi dengan aktivitas yang memang sama dengan aslinya dulu ya. Pertama kali kita isolasi dari tanah itu baru kita berikan ke Bionusa untuk diperbanyak untuk diproduksi. Jadi quality controlnya selalu tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ahmad, kita melakukannya update selama 1 tahun itu bisa 3 sampai 4 kali ya sana kunjungan untuk memberikan isolat-isolat yang memang benar-benar fresh, terjaga dari kemampuan dia reproduksi dan juga kemampuan dia dalam hal aktivitasnya. Jadi dulu kemarin juga untuk saving itu juga sudah diuji nih. Kita mulai ujinya tahun 94 gitu di perkebunan ya. Jadi sampai sekarang berapa tahun nih? Berapa puluh tahun tuh? 1994 sampai 2017 itu terus kita pantau. Nah itu save-nya tetap itu dia konsisten di 25 sampai 50% dengan reduksi pupuk yang sintetik yang NPK. Kemudian juga dalam cost itu juga relatif kan, tapi juga kisarannya antara 20 sampai 40%. Kemudian tentu saja itu keunggulannya ramah lingkungan dan juga bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Karena kita sudah melakukan uji sendiri dan memang sudah juga banyak digunakan. Itu sudah terbukti. Karena periode pengujian kita juga sudah cukup panjang ya. Dari tahun 94 sampai dengan 2017 ini kita terus lakukan. Nah ini juga salah satu keunggulan dari Bionusa sendiri bahwa dari mulai proses di lab sampai dengan packing dan kemudian juga quality control setelah produksi itu sudah menggunakan katakanlah di sini sertifikat dari Inggris ya. Ini dikeluarkan tahun berapa nih Pak? Udah lama sekali, 2004, 2005 kalau nggak salah. Nah itu sudah, iya. Kita baru diaudit lagi kemarin. Diaudit. Nah itu bahwa itu konsekuensi bahwa kita semuanya bermain fairness, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena dengan sistem akreditasi ini semua kita justru mulai istilahnya introspeksi kalau ada kekurangan di situ. Nah selama itu nanti ada hal-hal yang misalnya tidak bisa terpenuhi ya kita tidak akan bisa mendapat sertifikat. Ya. Jadi semua dari proses mulai pemurnian, peremajaan dan perbanyakan kemudian produksi sampai packing itu semua sudah terstandarisasi oleh WGA ya dari Inggris, dari tidak dari dalam negeri lagi tapi dari luar yang menstandarisasi. Selanjutnya, nah ini juga yang perlu diketahui bahwa dari bahan aktif biofertilizer emas itu semua juga namanya bahan aktif makhluk hidup
itu juga punya waktu tumbuh, waktu hidup ya. Kita memang mengklaim itu waktunya adalah 1 tahun. Nah itu enak, itu yang lain-lain sudah tinggal ngikut aja. Saya perhatiin itu, mereka juga belum tentu melakukan riset sampai setahun, udah klaimnya setahun gitu aja. Kadang-kadang saya lihat, karena saya mainnya ya di kubu-kubu gitu, sering dengar, kita cek gitu kan, nggak ada yang banyak yang gitu, makanya nggak aneh gitu loh. Maksudnya enak mereka, udah menciptakan suatu produk 1 bulan, tapi udah bisa mengklaim 1 tahun, 1 bulan itu. Yang lain itu namanya follower ya, dan disinilah bahwa kita harus bisa menjaga, jangan sampai nanti follower itu lebih hebat dari kita. Nah itulah yang harus perlu dijaga, bahwa kita yang mulai gitu, bahwa semua ya rata-rata jadi kalau ada gini-gini udah gak aneh lah. Nanti kadang-kadang ada yang sampai, punya saya bisa 2 tahun, sok hidup, ya kan? Kita cek, ya banyak lah, ada beberapa gitu, kita juga tahu, karena memang di Puslit kami juga menerima sampel, maksudnya di sini sudah ditunjuk oleh Permentan untuk, karena kami juga sudah terakreditasikan ya kalau lab kami untuk melakukan uji studi. Dan bukan maksudnya mendiskreditkan, kita juga bersifat profesional ya. Kita apapun, kalau yang baik ya kita katakan baik, kalau yang tidak baik ya memang itulah gitu. Maksudnya ketahuan dan kita udah cukup paham lah gitu ya. Jadi segala sesuatunya dari mudah-mudahan ya dari A sampai Z proses, mulai dari quality control di awal juga akan selalu kita pantau. Jadi kerjasama dengan Bionusa sebagai produsennya. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa jangan sampai nanti kebutuhan misalnya kita sudah kirim delivery kepada end user itu terlalu lama disimpan baru dipakai tahun depan, ya jelas itu jangan sampai terjadi. Kita sebagai yang marketing yang pertama itu selalu mengingatkan kebutuhan pastinya berapa, sehingga nanti jangan sampai ada yang mengklaim nggak ada pengaruhnya apa-apa, pas dilihat ya cek bisa udah kadaluarsa belum, atau paling enggak dia kalau misalnya udah 8 bulan ke atas itu yang perlu dilihat juga ya, jangan sampai lama-lama lah. Istilahnya harus selalu fresh kita. Jadi begitu kita kirim ya harus segera bisa dimanfaatkan, digunakan oleh end user. Itu akan lebih baik. Karena dia juga ada waktu tumbuhnya. Kita harap semuanya yang di fase ya, yang log fase itulah itu yang terjaga. Karena dari situ kalau kita aplikasikan ke tanah, efektivitasnya paling tinggi pada masa yang log fase gitu ya, eksponensial. Nah ini kemudian ada lagi, ini adalah silahkan coba cek ke produksi produk lainnya yang sama-sama pupuk hayati. Apakah mereka sudah melakukan, kalau mereka mengklaim yang namanya endofitik. Endofitik apa? Itu bakteri ataupun fungi itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi dia masuk ke dalam jaringan tanaman, ini adalah simbiotik mutualisme, jadi saling menguntungkan. Bakteri dan fungi dia mendapat unsur nutrisi dari dalam tanaman kalau dia masuk, tapi di tanaman itu sendiri juga bisa meningkatkan ketahanan terhadap penyakit ya. Jadi ini ada 2 yang dilihat itu melalui cara dengan GFP, jadi dengan Florence. Coba cek di produk lain, apakah ada yang pernah mencoba seperti ini gitu. Kita sudah melakukan dan ini sudah lama dilakukan ya, sekitar tahun 2008 ini sudah kita lakukan. Kita lacak tuh bahwa bakteri yang kita induksikan ke dalam tanah itu kita beri zat warna. Nah di situ bisa tertelusuri mana bakteri kita dan mana yang bukan. Ya, jadi ini yang ada tanda-tanda panah itu mungkin sayangnya di sini karena ukurannya kecil ya kurang jelas, tapi nanti kalau saya bisa kirim filenya ini bisa dilihat kalau di laptop atau di komputer bisa lihat lebih jelas. Nah itulah bahwa kita menyatakan suatu klaim itu selalu kita dukung dengan data atau memang sudah ada bukti secara mikroskop ya, ini pun secara dengan GFP namanya green fluorescence, yaitu pewarna. Nah itu bisa kita nyatakan, kita nggak berani kita klaim-klaim aja, tapi kita nggak punya data, nggak punya bukti, itu tidak akan kita lakukan. Apalagi di sini kami lembaga riset semuanya harus berbicara tentang data dan buktinya ya. Nah inilah ini sudah dilakukan terhadap bahan aktif biofertilizer emas. Semua sudah kita buktikan bahwa memang itu ada sifatnya endofitik tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Nah, itu bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit.
khususnya penyakit yang ditularkan melalui tanah ya. Kalau cabai mungkin oleh Fusarium atau bakteri yang bakteri itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap penyakit tersebut. Selanjutnya, nah ini bukti lain, tidak hanya dengan GFP tadi dengan pewarna, tetapi kita juga menggunakan SEM, scanning elektron mikroskop kita lakukan. Kita ingin buktikan bahwa ini salah satu di jaringan kelapa sawit ya. Ini kita lihat, ini bakteri memang kalau baru dilihat ya begini-begini nih, warna kecil-kecil gitu, bentuknya seperti batang. Apalagi ini yang di sini juga, yang di gambar bawah itu juga batang berentet gitu ya. Ada rangkaian, nah itu semua ada di dalam jaringan tanaman. Nah ini kalau dengan SEM kita lakukan dengan steril, yang tadi bisa saja di gambar awal kita tidak sterilkan. Kalau ini kita steril, jadi kita udah yakin bahwa memang bakteri itulah yang kita masukkan, itulah yang ada di dalam jaringan tanaman. Jadi memang terlihat semua memang bakterinya yang Azospirillum itu bentuknya batang kalau dilihat dengan mikroskop. Demikian juga yang ini misalnya salah satunya contoh Cordelia ini dengan yang lain itu juga kita bandingkan itu juga batang ya. Jadi ini bisa dilihat bahwa kita klaim sifatnya endofitik. Nanti kalau ada pertanyaan biasanya gitu kan ikut-ikutan tren endofitik. Tapi kadang-kadang apa sih yang dimaksud dengan endofitik juga belum tahu gitu. Ya, biasanya itu yang lain gitu ya. Nah itu, jadi kita semua sudah kita buktikan. Kalau ada nanya endofitik bukan? Ya, kita harus mantap. Ya, benar itu endofitik. Gitu ya. Selanjutnya. Nah ini kembali tadi yang saya sebutkan tadi dengan eksopolisakarida yang bisa memantapkan agregat tanah. Jadi nanti kalau memang mau belajar agregat nanti tak kirim lah. Siapa nanti bisa aja, boleh nanti saya buka email saya, itu berikan alamat email saya, tanya apapun silahkan. Ya. Ini boleh di-copy sama? Boleh, silahkan. Selanjutnya Mas. Nah ini juga saya yakin bahwa yang kita lakukan di sini tadi selalu kan orang apa sih? Benarkah itu di lapang penambat N? Nah ini yang saya lakukan sampai saya melakukan dengan isotop namanya. Kita buktikan karena saya sangat concern sekali untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan orang yang dari dulu sampai sekarang masih meragukan juga gitu loh tentang kemampuan ataupun fungsi dari bakteri ataupun bahan aktif yang ada di biofertilizer emas. Jadi segala suatu pertanyaan itu adalah merupakan tantangan buat saya dan saya dengan senang hati saya buktikan nih, gitu aja. Nah, jadi gini, dan itu akan sangat mensupport saya rasa ya buat marketing ya. Itu kalau jadi kita tidak usah ragu lagi segala data kalau ada yang nanti bertanya dari end user ataupun yang lain-lainnya akan kita penuhi. Kita akan buktikan itu secara data, tidak hanya sekedar ngomong gitu ya. Itulah saya bilang inilah keunggulan karena ini memang namanya marketing itu kan kita harus bisa bersaing dengan segala macam teknik orang ya untuk saling merebut simpati dari konsumen. Nah, kita harus lebih maju gitu ya karena memang kita dari awal semua didukung oleh data riset dan kemudian yang harus dipenuhi dari ini juga penelitian seperti ini ya kita akomodir karena dari pertanyaan-pertanyaan dari user ya. Terutama juga nanti dengan semakin banyaknya istilahnya di sini dengan semakin banyaknya jenis-jenis pupuk hayati yang ditawarkan dengan sebagai keajaiban mereka lah kalau saya tanya ngomong keajaiban gitu ya tanpa coba tanya aja datanya ada nggak gitu mana buktinya gitu. Nah, kita sampai yang masalah penambahan N ini kita buktikan dengan isotop. Kadang-kadang orang kan nanya berapa sih N yang bisa diganti? Nah kebetulan ini sangat relatif karena nanti tergantung juga jenis tanamannya, tergantung juga tanahnya. Tapi yang penting adalah bukti itu ada ya. Kita telusuri dengan menggunakan isotop. Waktu itu saya coba dengan tanaman jagung dan ternyata penambatan N yang dilakukan oleh bakteri itu bisa sebesar 5,9 kg N per hektar. Jadi bakteri itu bisa fiksasi N. Ya tadi dengan cara kita melakukan dengan teknik isotop. Analisisnya kita lakukan di Malaysia karena di Indonesia ini ada alatnya, cuma biasa, rusak gitu. Rusaknya rusak terus gitu, nggak pernah ada benernya gitu. Jadi ya kepaksa kita untuk analisis isotop, kita hasil akhirnya kita kirim ke Malaysia. Ya saking memang kita pengen tahu aja nih bener nggak gitu loh ya. Nah bener tidaknya kan semua harus kita jawab dengan balik lagi back to research ya. Dan riset ini kan saya pikir sangat penting itu untuk mendukung tadi semua yang diperlukan pihak marketing nanti untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang masih meragukan dan tadi yang klaim-klaim yang ajaib tadi yang kadang-kadang itu
itu suka ya kalau kita sudah pada tahu itu ya senyum aja lah gitu ya. Silahkan selanjutnya. Nah, selain itu juga hal yang penting tadi juga saya rasa pasti banyak ya pertanyaan dari user ataupun yang dari lainnya, aman nggak sih bakterinya yang kita pakai? Ya sudah, kita juga sudah lakukan kok uji keamanan 2 macam. Satu sifat patogenisitas, itu patogenisitas itu sifatnya adalah aman tidak bagi tanaman lain. Kedua, kita juga melakukan dengan hemolisis. Hemolisis itu bedanya dengan patogenisitas. Kalau patogenisitas untuk tanaman, kalau hemolisis itu buat manusia. Jadi kita sudah melakukan dua-duanya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh. Ini saya lihat, ini kan kita menggunakan kalau ini hemolisis ya. Padahal punya bahaya nggak buat manusia? Ya, dulu kita bilang enggak lah, kan biasanya yang standar, yang normatif sekali enggak lah. Bakterinya kan dari tanah, masa bahaya oleh manusia? Karena kan juga ada beberapa bakteri juga yang berbahaya, asalnya juga dari tanah gitu ya. Tapi kita udah buktikan gitu loh ya. Nah di sini kita lakukan dengan namanya agar darah. Jadi kita goreskan itu bakteri. Jadi ini yang positif nih bakteri lain ini ya. Nah itu pasti nanti di dalam agar darah dalam hitungan 24 jam atau paling cepat itu nanti paling lama 48 jam 2 hari aja. Itu kalau dia positif itu agar darahnya akan darah benar-benar darah, itu darah sapi tapi itu lisis karena itu bakterinya memang makan darah gitu ya, dia lisis ya. Kemudian ini yang kalau yang positif itu dia lisisnya kelihatan terang sekali, nggak ada monitor ya mas. Nah terus kemudian yang parsial itu jadi setengah-setengah, tapi kita nyatakan itu masih bahaya gitu ya. Jadi lisisnya pun kelihatan kan ya di sini itu tidak terlalu jelas, tapi masih ada itu transparan, darahnya juga dimakan oleh bakteri itu tadi. Jadi bukan dimakan ya istilahnya dilisis lah, dilepas, degradasi lah. Kalau untuk dikompos kan lebih ini degradasi. Nah kalau negatif dia tetap aja seperti itu. Jadi semua ini yang sudah kita lakukan untuk bahan aktif emas itu sudah kita lakukan juga ya negatif hasilnya. Ya, ini hanya coba yang positif parsial nih saya memang ambil dari bakteri yang memang kita ketahui patogen untuk manusia. Kita cerita untuk manusia. Nah, itu kembali ya. Jadi kalau di tanah juga sama ya, kayak Bacillus anthracis gitu kan, itu juga ditemui di tanah, itu kan bahaya ya. Nah itu ya kadang-kadang yang perlu kita waspadai dan kita memang sangat concern ya buat keamanan lingkungan maupun juga penggunanya. Selanjutnya mas. Nah ini yang kedua, ini adalah kita lakukan uji patogenisitas. Nah kalau patogenisitas itu ada pertanyaan, apakah itu berbahaya buat tumbuhan lainnya? Nah alhamdulillah memang kita udah lakukan uji itu dan ini selalu kita update ya Pak Ahmad. Itu kan setiap 5 tahun sekali, ya itu selalu paket. Kalau kita mau melakukan izin edar, itu uji mutu, uji patogenisitas juga harus dilakukan. Jadi sudah beberapa kali dan itu pun dilakukan di lembaga lain ya, tentunya bukan kita yang produsen, kita sendiri enggak, tapi ini datanya juga dari lembaga lain ya, yang melakukan uji ini dan hasilnya juga negatif. Kita lakukan di tembakau. Nah tapi kalau misalnya di lab kami pun sebetulnya sudah bisa juga, dan lab kami juga kebetulan sudah ditunjuk oleh di Kementerian Pertanian sebagai lab uji untuk yang pertama juga ya untuk pupuk hayati akreditasi sudah dapat ya untuk pupuk hayati organik dan pemenang tanah. Tapi kan kami tidak mau melakukan itu karena ini kan juga ada sumbangsi kami, jadi ya kita akan lebih senang kalau itu sifatnya fairness dilakukan oleh lembaga lain. Dan kemudian mengenai istilahnya tadi spesies kita juga sudah lakukan dengan sequencing dengan DNA. Jadi spesiesnya ini sudah jelas, itu kita sudah secara molekuler pun sudah kita lakukan. Jadi tidak asal sebut Azospirillum, asal sebut aja gitu. Oh di produk itu ada namanya ini arikutan gitu. Enggak, kita semua lakukan sampai tingkat DNA-nya untuk sequencing, untuk analisis sampai dengan tingkat spesies. Jadi sekali lagi di sini adalah intinya udah Bapak dan Ibu yang sebagai marketing di sini tidak perlu lagi ragu-ragu. Kalau perlu data, dukungan data, segala bukti-bukti data, semuanya sudah berbicara di sini. Jadi kita tidak akan menyebut ataupun meniru-niru yang lain ya. Jadi itu aja. Mantap dulu Pak istilahnya. Harus mantapkan hati ya untuk memasarkan secara progresif maju. Selanjutnya. Nah ini adalah salah satu contoh saja, sebetulnya banyak sekali yang sudah dari
yang terutama waktu itu sudah kami lakukan sejak tahun 94, itu kebanyakan di kelapa sawit ya, karena memang potensi besar gitu di lahan sawit. Kemudian juga teh, ini salah satu adalah di teh, dan ini kenapa saya sampaikan di sini karena bukan kami yang melakukan. Kan nanti iya aja dilakukan sendiri ya, datanya bagus-bagus. Jadi ini saya salah satu contoh, ini yang melakukan adalah IPB, itu aja. Bahwa kalau data kami lakukan terus di situ bagus kan sama, nanti dibilang nggak fair, ya data sendiri pasti bagus. Ya udah, ini sekarang ini saya ambil satu contoh yang dilakukan oleh dosen IPB namanya Pak Wahyar, dia lakukan di tahun 2016 dan ini sudah dipublikasi pada saat itu ya. Jadi mungkin banyak sekali, banyak juga data-data lain yang dilakukan oleh orang lain, bukan kami ya. Karena biar itu kan biar bahwa ini kami yang menyatakan bagus itu bukan dari produsennya atau dari pembinanya, tapi langsung dari end user ya yang menggunakannya. Jadi di sini jelas, dan kebetulan ya ini Pak Wahyar ini kita juga nggak tahu nih waktu saat meneliti. Ternyata pas saya baca jurnal agronomi ini, terkini jurnal agronomi, jurnal internasional agronomi ya, itu Pak Wahyar ini membandingkan emas, EM4, OST ini tanpa kami tahu loh ya. Beliau lah yang melakukan sendiri. Kemudian juga ada namanya Soy Plus ya. Nah itu ternyata kalau kita lihat di sini memang tuh dari situ aja dengan 50% dosis anjuran aplikasi dari pupuk NPK ditambah dengan emas, itu semuanya coba lihat itu kan A-nya itu paling banyak di emas ya, banyak di situ. Nah dari di situ sendiri saya lihat kesimpulan bahwa yang paling bagus untuk teh pada saat mereka uji coba ini adalah dengan menggunakan emas. Dan kalau mau lagi banyak sekali, nanti nggak selesai Pak, datanya banyak sekali, macam-macam lah ya. Jadi kalau mau data tebu juga ada, data karet juga ada, horti yang misalnya kentang, kubis, tomat, buncis juga sudah ada gitu. Cuman lama-lama atau saya nggak ikutin update lagi Pak Ahmad untuk risetnya ini. Ya kalau yang lain-lain itu di Bionusa ini yang baru-baru ya banyak juga dilakukan. Terutama sawit itu nanti. Sawit ya, sawit yang baru-baru memang banyak. Kalau kita mau data-datanya nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian mau ekspansi memasarkan ke kelapa sawit khususnya untuk swasta ya Pak, kita perlu bantuan itu yang swasta. Karena kalau Pak Ahmad biarin lah nanti PTPN biar Pak Ahmad nih yang masuk. Kalau yang swasta ini masih banyak potensinya. Sekarang bagaimana pendekatannya aja gitu bahwa kita bisa meyakinkan mereka gitu loh. Kalau perlu data ya silakan nanti bisa ke Pak Ahmad, bisa ke saya ya. Silakan. Nah ini kita bicara masalah lain, ini tadi juga masih menyangkut emas, bahwa di Bionusa pun secara paralel juga yang terkait dengan tadi pupuk hayati, pupuk organik itu juga ikut mensupport di sini. Jadi yang sudah selama ini juga sudah banyak digunakan pengembangannya oleh Bionusa itu yang bioaktivator ya, ini sudah banyak juga, dulu juga sudah pernah dilakukan di teh, untuk kemudian kelapa sawit ya. Ini adalah mempercepat dekomposisi. Jadi ini kalau ada pertanyaan, ada nggak untuk penanganan untuk pupuk organik atau yang lainnya, silahkan aja. Nanti detailnya bisa kita sampaikan. Dan yang jelas silahkan Pak lagi nanti. Nah ini ya, kita biasanya di Bionusa itu dengan menggunakan organik yang sudah dipasarkan bersama dengan Bionusa ya. Jadi sebetulnya juga organik bisa dalam bentuk powder. Dan yang sekarang banyak itu adalah yang dipesan dalam bentuk liquid. Ini Bionusa udah banyak juga ya kita pasarkan ya Pak yang bentuk liquid. Nah kan sekarang trennya begini, kalau mau masuk ke pertanian ataupun ke horti ya, itu mereka memang banyak permintaan pupuk hayati yang liquid. Nah itu bisa disampaikan oleh Bionusa. Karena liquid itu yang sekarang sedang tren itu adalah mengandung humic acid itu. Humic acid yang diperkaya dengan bakteri, nah ini contohnya ini tadi organik. Jadi bahannya itu humic acid. Masih banyak lah dengan humic acid. Yeah. Jadi kita jamin lah humic acidnya ada. Memang carrier-nya sebagian besar kalau liquid kita menggunakan humic acid, nanti tinggal kita perkaya dengan bakteri dan fungi yang bermanfaat tadi yang kalau namanya misalnya mau fungi endofitik, kita siapkan. Bionusa bisa kita siapkan. Ya. Jadi ini yang lumayan cukup banyak juga liquid ya. Yang bentuknya liquid ataupun bioaktivator yang bentuknya powder. Kalau yang granul biasanya yang disukai itu oleh perkebunan ya, kalau pertanian atau horti senang yang powder atau liquid itu yang tahu saya karena ikutan juga ikut memasarkan kemana-mana juga. Silakan. Nah ini salah satu contoh tadi yang bioaktivator digunakan juga di perkebunan besar yang sudah itu di PTPN 3, di Astra. Ini juga sudah disampaikan bahwa untuk penanganan limbah khususnya untuk kelapa sawit
itu mereka cukup concern di situ ya, mempercepat proses biodekomposisi. Jadi biasanya mereka sampai 1 bulan lebih itu dibiarkan, tapi dengan menggunakan bioaktivator bisa antara 14 sampai dengan 21 hari sudah cukup. Dan sekarang kami memang khususnya di Puslit Bioteknologi dan Bioindustri memang banyak merambah ke perkebunan yang swasta yang besar, ya kita langsung masuk ke kelapa sawit. Jadi tidak hanya di Asra, di PT Bumi Tamaguna Jaya Agro, dan kebetulan semuanya memang kalau kelapa sawit kan sekarang yang lagi jalan kan banyak jalannya di Kalimantan ya, di daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Itu banyak sudah digunakan juga untuk menangani limbah perkebunan mereka. Jadi tadi bisa di teh, di tebu juga ada. Kami juga sedang main di Glenmore ya, di daerah Banyuwangi, PG Glenmore, kita juga menggunakan bioaktivator ini untuk mempercepat pengomposan. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, sekalian jalan Pak ya, biasanya kan kalau kita marketing tidak hanya 1-2, jadi sekalian kalau ada kebutuhan seperti itu bisa dipenuhi di Bionusa. Lanjut, nah ini contohnya tadi yang menggunakan data-datanya ya, yang menggunakan bioaktivator tadi untuk kelapa sawit, sekarang kita bicara untuk tebu, itu dengan sama sih sebetulnya organik juga. Nah itu mempercepat dekomposisi. Jadi yang selama ini pun di Blotong saya coba itu 14 hari aja udah CM rasionya udah 20 ke bawah. Dan syaratnya biasanya kalau untuk digunakan untuk pupuk organik itu antara 20 sampai 25 ya syarat CM-nya. Nah itu bisa dalam 14 hari aja dia di 22 CM rasionya. Jadi dengan menggunakan bioaktivator cukup cepat, biasanya mereka sampaikan sebelum dengan biodekomposer itu mereka bisa 1 bulan katanya gitu ya. Tapi setelah dengan dekomposer 14 hari aja sudah jadi ini untuk pupuk organik ya. Lanjut. Nah ini juga ini sifat-sifatnya, tentunya yang kita harapkan dari kompos itu adalah CN-nya itu masuk, kemudian juga pH-nya. pH-nya rata-rata kalau dari TKKS bisa meningkat, sehingga memang ini diperlukan untuk pengelolaan tanah-tanah masam, karena di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu biasanya tanahnya kebanyakan masam, kecuali yang daerah Indonesia bagian timur memang alkalin ya. Tapi ini banyak memang digunakan di Sumatera dan Jawa itu pH dari dekomposer ataupun pupuk yang tadi, pupuk organik yang sudah diaktifasi dengan dekomposer itu bisa meningkat ya, jadi bisa bagus untuk tanaman. Selanjutnya, nah ini juga untuk penanganan sampah, siapa tahu nanti juga ada yang channel ke sana, kita udah coba juga untuk sampah kota ya, masuk aja kemana-mana gitu, siapa tahu nih dengan produk yang sama tapi kita perluas usernya, siapapun ya, tidak hanya pertanian, horti ataupun kebun, juga ke sampah kota bisa kita manfaatkan. Tadi tujuannya tadi untuk pembuatan pupuk organik yang memang perlu banyak sekali. Apalagi kalau pupuk organik itu jadi nanti juga digunakan oleh kebun-kebun swasta, itu juga banyak, tidak hanya kebun tapi juga HTI. Nah itu potensi pasar, apalagi Jambi dekat Riau kan HTI perlu banyak juga untuk pupuk organik ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Selanjutnya sudah cukup dulu Pak. Sebelumnya, jadi kalau saya rasa dari penjelasan ini benar, langsung tanya jawab atau gimana nanti Pak? Tanya jawab aja lah. Apa kendala di lapangan mungkin? Atau tadi ya, mungkin cerita tadi kita langsung ya Pak ya, kita sambung. Ada ini dulu dari sesi ini sebelum nanti cerita. Saya sangat senang juga sama Pak Ahmad yang mendengarkan apa suka dukanya cerita di lapangan ya mengenai marketing untuk emas ini. Silakan Pak, saya tunggu aja nanti kalau ada pertanyaan, atau mungkin kalau misalnya panjang lebar perlu penjelasan lebih detail nanti bisa saya berikan alamat email saya. Ada yang bertanya Pak?